dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung. Belum lama ini, nama Effendi Simbolon cukup menyita perhatian publik usai menyebut TNI seperti gerombolan ormas saat bicara masalah disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Dianggap tidak menghormati para prajurit TNI. Lantas, siapakah sosok Effendi Simbolon? Tanpa perlu berlama-lama, berikut adalah fakta sosok Effendi Simbolon, anggota DPR RI yang dikecam TNI. Profil. Effendi Simbolon adalah politisi kelahiran Banjarmasin pada 1 Desember 1964 dan beragama Kristen. Diketahui putra dari pasangan MM Simbolon dan Marta BR Tobing ini telah memiliki seorang istri bernama Detranda Desi Trinita BR Tobing dan telah dikaruniai 4 orang anak. Terlepas dari statusnya sebagai kepala keluarga, Effendi Simbolon saat ini berprofesi sebagai anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sebagai anggota DPR RI, Effendi termasuk dalam deretan anggota Dewan yang memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni. Mengutip dari laman resmi DPR RI, Effendi merupakan lulusan sarjana Universitas Jayabaya, jurusan Manajemen Perusahaan pada tahun 1988. Setelah meraih gelar sarjananya, Effendi memilih untuk berkarir di berbagai tempat. Hingga akhirnya pada tahun 2011, Effendi memilih untuk melanjutkan pendidikan S2-nya di Universitas Pajajaran atau UNPAD, jurusan Ilmu Politik. Lulus dari UNPAD, Effendi kembali melanjutkan studi S3-nya di UNPAD, jurusan Hubungan Internasional, dan lulus pada tahun 2015. Dari pendidikannya ini, Effendi Simbolon sudah mendapat sejumlah gelar yang melengkapi namanya, yakni Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon MI Pol. Panjang juga ya guys nama anggota dewan kita satu ini. Karir. Sebelum menjadi anggota dewan, rupanya Effendi Simbolon sudah lama mencicipi kerasnya dunia kerja. Bahkan dilansir dari situs DPR RI, Effendi sudah memegang beberapa jabatan penting di tempat ia bekerja dulu. Tepatnya pada tahun 1987. Awal karir Effendi dimulai ketika ia bekerja di Jayanti Group sebagai asisten direktur. Selanjutnya di tahun 1991, Effendi memilih bergabung dengan PT Chandra Asri Bimantara Group sebagai Special Assistant Board of Directors sampai tahun 1996. Kemudian pada tahun 1996, Effendi memilih hengkang ke PT Sinar Alam Lestari dan menjabat sebagai Vice President Direktur sampai tahun 1997. Lalu pada tahun 1997 sampai 1999, Effendi bekerja di PT Pupuk Kaltim sebagai konsultan. Beberapa tahun berlalu, Effendi pun mencoba peruntungan lain dengan terjun ke dunia politik. Dan siapa sangka, karir Effendi di dunia politik, khususnya sebagai anggota dewan, bisa dikatakan cukup mentereng. Pasalnya, Effendi telah menduduki sejumlah posisi strategis di masa jabatannya. Melansir dari situs DPR RI, Effendi sudah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 4 periode berturut-turut, yaitu 2004 sampai 2009, 2009 sampai 2014, 2014 sampai 2019, dan 2019 sampai 2024. Oh iya, Mimin hampir lupa juga nih. Di tahun 2013, Effendi sempat mengikuti pertarungan bursa calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara periode 2013 sampai 2018. Tapi sayangnya, Effendi dan rekannya gagal memenangkan pertarungan tersebut. Karena gagal, daftar jadi anggota dewan lagi deh. Pada periode 2009 sampai 2014 dan 2014 sampai 2019, Effendi ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komisi 7 dengan lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Kemudian pada peristiwa 2019 sampai 2024, Effendi menduduki posisi sebagai anggota Komisi 1 dan Badan Musyawarah DPR RI.
bentar lagi 2024 nih. Kira-kira periode kelima sebagai anggota Dewan, Effendy Simbolon daftar lagi nggak ya? Kasus viral. Seperti yang Mimin sampaikan di awal, pernyataan Effendy Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan dan melebihi organisasi masyarakat atau ormas menuai kecaman dari para prajurit TNI. Ucapan tersebut dilontarkan oleh Effendy saat rapat bersama petinggi TNI dan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra di Komisi 1 DPR RI pada 5 September 2022. Yang mana dalam rapat tersebut, Effendy berbicara seperti ini. Kami banyak sekali temuan-temuan ini. Disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini ya. Lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Selain itu, Effendy terus menyoroti ketidakhadiran Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman dalam rapat tersebut. Mungkin Kasat lagi ada tugas keluar kota kali ya. Dengan adanya kata-kata gerombolan dan ormas inilah, Ketua Umum Gerakan Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan Bernard D. Kamang melaporkan Effendy ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI karena diduga melanggar kode etik saat rapat Komisi 1 DPR RI. Tapi setelah menyadari apa yang ia ucapkan adalah salah, akhirnya Effendy memberikan permintaan maaf secara terbuka pada 14 September 2022. Dengan adanya permintaan maaf dari Effendy, maka MKD DPR RI pun menghentikan laporan terhadap Effendy Simbolon. Tanggapan TNI. Terkait ucapan Effendy Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan dan melebihi ormas, tentunya menuai kecaman dari para prajurit TNI di berbagai daerah. Menurut Mimin, sikap bapak-bapak TNI ini wajar saja sih, karena itu adalah bentuk reaksi spontan dari para prajurit TNI yang merasa institusi mereka dilecehkan. Setuju nggak guys? Sikap yang sama pun juga ditunjukkan oleh Kasat Jenderal Dudung. Sebuah rekaman video memperlihatkan Kasat Jenderal Dudung dengan sikap tegasnya menginstruksikan agar prajuritnya menjadi petarung, jagoan, dan tidak menjadi ayam sayur saat harga diri dan kehormatan institusi mereka diinjak-injak. Bahkan Kasat Jenderal Dudung juga memberikan perintah ke jajaran TNI AD untuk mengecam anggota Komisi 1 DPR Effendy Simbolon. Tapi setelah adanya permintaan maaf dari Effendy, Kasat Jenderal Dudung meminta agar prajurit TNI meredakan amarahnya. Di sisi lain, ia juga mengingatkan agar kasus ini dijadikan pelajaran dalam mengutarakan pendapat. Menurutnya, meski anggota Dewan memiliki hak konstitusional dalam berpendapat, tapi pendapat itu seharusnya jangan sampai menyinggung prajurit TNI. Kekayaan. Nah terakhir nih, kalian pasti penasaran kan dengan kekayaan Effendy Simbolon? Biar kalian gak penasaran lagi, Mimin bantu jabarin ya. Dilansir dari situs laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Effendy Simbolon melaporkan total kekayaannya mencapai 151.829.962.798 rupiah. Dari harta ratusan miliar ini, Effendy diketahui memiliki berbagai aset, mulai dari 9 bidang tanah dan bangunan dengan total nilai 133 miliar 600 juta rupiah. Selanjutnya ada 8 unit mobil mewah dengan total nilai 3 miliar 55 juta rupiah. Kemudian harta bergerak lainnya senilai 900 juta rupiah. Surat berharga senilai 1 miliar 271 juta 364 ribu rupiah. Serta kas dan setara kas senilai 13 miliar 3 juta 598 ribu 798 rupiah. Angka yang fantastis bukan? Solawatin dulu deh, kali aja kan kekayaan Effendy Simbolon bisa nular buat kita-kita. Tapi kekayaannya aja ya, kasusnya mah jangan. Jadi gimana nih tanggapan kalian mengenai anggota dewan kita satu ini? Tulis di kolom komen ya. Thank you update lovers.